Suhu di seluruh Taiwan berawan pada tanggal 13. Hanya bagian timur mengalami sedikit hujan singkat. Tetapi menguatnya angin monsun dan timur laut akan membuat cuaca mulai berubah pada sore hari. Suhu Taiwan Utara akan turun sekitar 10 derajat pada malam hari hingga tanggal 14. Hujan singkat akan turun di kawasan utara, timur, Pingtung, daerah pegunungan wilayah tengah dan selatan, serta Matsu. Tetapi curah hujan yang sedikit tidak membantu kondisi air. Setelah bertiup angin timur laut pada tanggal 14, indeks udara selain wilayah Kaohsiung dan Pingtung berada pada tingkat oranye. Kualitas udara area lain berada pada level normal hingga baik. Selain itu, gangguan tropis yang pada saat ini terletak di selatan Guam diperkirakan akan berubah menjadi topan kedua Surigai tahun ini pada tanggal 15 dan 16 dan mungkin akan berkembang menjadi tingkat sedang hingga kuat. Menurut jalur perakiraan berbagai negara, topan ini cenderung berbelok ke utara dan kemungkinan memengaruhi Taiwan sangat rendah. Kondisi krisis air Taiwan kian mencekam. Tinggi air waduk semen di Taoyuan juga menurun tinggal 30% pada tanggal 12. Hal ini tidak hanya memengaruhi kebutuhan air umum, tetapi juga berdampak pada warga di Pulau Jiangmu di seberang dermaga Amuping. Penduduk yang biasanya mengandalkan perahu kecil untuk keluar masuk, tetapi peningkatan lumpur mulai menghilangkan jalur air untuk pulang. Warga Pulau Jiangmu pada umumnya hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk pulang. Tetapi jika jalur air terhalang, waktu pulang jalur lainnya akan bertambah 30 menit hingga 1 jam. Penduduk setempat menggunakan traktor sawah menuliskan kata SOS di dekat dasar waduk agar pemerintah dapat membantu. Di samping itu, kekeringan juga melanda kuil Qingshan Longhuyen. Danau sekitar 10 hektar di luar kuil situs agama Buddha terkenal di Tainan ini juga hampir kering. Tanah di sekitar juga retak dan banyak ikan dan udang yang mati. Para peziarah mengaku belum pernah melihat pemandangan sedemikian rupa. Kota Tainan yang belum menerapkan pembatasan air, pasokan air juga dihentikan karena proyek relokasi pipa bawah tanah kawasan kereta api. Mulai pukul 9 pagi tanggal 13, penghentian air diterapkan di 4 wilayah administratif termasuk Distrik Lente, Distrik Tengah Barat, Distrik Selatan, dan Distrik Timur, dan sekitar 23.000 keluarga akan terdampak. Warung makanan terkena tutup toko lebih cepat dari biasanya dan sebagian orang segera menyimpan air bersih. Pemerintah Jepang pada rapat dewan yang diadakan pada tanggal 13 pagi secara resmi memutuskan pembuangan air radioaktif yang mengandung tritium dari PLTN Fukushima Daiichi ke laut. Air limbah akan dicairkan menjadi 1/40 dari standar nasional dan 1/7 dari standar air minum WHO. Dewan Energi Atom Taiwan AEC telah mengirimkan surat penentangan ke Jepang dan menyatakan penyesalan atas kebijakan ini. Sebelum pengumuman resmi diumumkan, penduduk Fukushima yang terdiri dari nelayan dan warga setempat telah protes atas keputusan ini di kediaman Perdana Menteri sehari sebelumnya. Air limbah yang mengandung tritium diperkirakan akan dibuang dalam 2 tahun, tetapi mengenai kedalaman dan musim pembuangan masih belum disebutkan. Untuk itu AEC masih sulit untuk memperkirakan waktu aliran limbah ke perairan Taiwan. Tetapi simulasi sebelumnya menunjukkan limbah radioaktif ini akan mencapai Taiwan dalam kurun waktu sekitar 7 hingga 8 tahun. Saat ini terdapat 33 titik pemantauan di sepanjang pesisir Taiwan. Populasi kota Taipei terus menurun dalam beberapa tahun terakhir dan muncul gelombang migrasi. Biro Urusan Sipil Pemkot Taipei berpendapat bahwa biaya pemukiman yang tinggi adalah faktor utama penyusutan populasi. Taipei kehilangan populasi sebanyak 46.200 orang pada tahun lalu, terbanyak dalam 27 tahun terakhir. Hingga Januari tahun ini, jumlah populasi Taipei adalah 2,59 juta orang, terendah dalam 23 tahun. Namun para pakar berpendapat bahwa ini merupakan fenomena tak terhindarkan dalam proses menjadi wilayah metropolitan. Selain itu, para pakar juga beranggapan bahwa selama perkembangan perdagangan Taipei tidak menurun, dampak penyusutan populasi saat ini kecil. Pakar mengatakan faktor kesejahteraan, transportasi, dan harga rumah akan melahirkan arus migrasi keluar dari kota Taipei. Tetapi penyusutan populasi tidak berarti kesempatan kerja dan belanja akan berkurang, sehingga keunggulan Taipei tidak akan berubah dalam jangka pendek.